Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Hantur, Dr. Rian Artur, dan selaku dosen pengampu untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran, izinkan saya, Robi Aditya, dengan NIM 1503623055 untuk mempresentasikan hasil UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Langsung saja ke bab 1, yaitu ada pendahuluan. Program studi pendidikan teknik bangunan berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak pendidik yang profesional dengan membekali mahasiswa melalui pengalaman langsung serta penerapan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Salah satu bentuk pembekalan tersebut dapat diwujudkan dengan mata kuliah praktek industri atau praktik industri. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mahasiswa mampu mengaplikasikan dan memperdalam dan memperluas pengetahuan mereka di bidang keteknikan, sehingga diharapkan dapat menolong lahirnya calon pendidik yang inovatif dan siap secara profesional. Hal ini saya kutip dari jurnal yang dibuat oleh Setianto dan Nur Hidayati 2021. Selanjutnya ada Selanjutnya praktik kerja industri itu juga diharapkan menjadi sarana untuk melaksanakan pendidikan secara nyata, memperkuat keterampilan teknis mahasiswa dan serta mempererat hubungan antara institusi pendidikan dan dunia industri. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan diharapkan memiliki karakter yang baik, cerdas dan serta terampil dan siap mengembangkan peran sebagai pendidik yang kompeten. Agar tujuan praktik industri yang tercapai, perlunya perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan secara matang dan juga terstruktur. Lanjutnya, bab 2 itu isi metode evaluasi CPP. Model yang paling sering digunakan dalam evaluasi program pendidikan adalah model CPP. Model ini dikembangkan oleh Safelbeam yang meliputi 4 fungsi evaluasi, yakni model konteks, input, proses, dan juga ada produk. Evaluasi konteks bertujuan untuk menilai latar belakang suatu program, termasuk kebutuhan, permasalahan, potensi, dan peluang yang tersedia. Evaluasi input berfokus untuk penilaian terhadap berbagai masukan seperti kompetensi tenaga pengajar, kurikulum yang digunakan, minat, dan motivasi mahasiswa, serta kesediaan sarana dan prasarana. Evaluasi proses digunakan untuk meninjau jalannya kegiatan pembelajaran, termasuk keterlibatan dosen dan mahasiswa selama pelaksanaannya. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi produk atau aspek produk, ditunjukkan untuk mengukur pencapaian hasil program, seperti capaian pembelajaran maupun hasil praktik yang diperoleh. Nah, juga di sini pada aspek produk ini, evaluator juga mengidentifikasi hasil pelaksanaan program dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Model ini juga membantu modal mengidentifikasi kebutuhan, merancang strategi, memantau pelaksanaan, dan juga evaluasi akhir dari program tersebut. Selanjutnya adalah penerapan model evaluasi CPP pada program praktik industri mahasiswa pendidikan teknik bangunan. Di sini pada tabel ini itu adalah ukuran dari score range dan juga kriterianya. Langsung saja ke hasil pembahasan. Yang pertama ada evaluasi konteks, ini mendapatkan skor yang cukup tinggi, yaitu 80,22% yang mengindikasi bahwa perencanaan dan tujuan program praktik industri di program studi pendidikan teknik bangunan sudah selaras dengan kebutuhan mahasiswa dan juga dunia industri. Selanjutnya ada evaluasi input. Nah, ya, pada aspek input ini memperoleh skor yaitu 79,40 yang menunjukkan bahwa pelaksana program praktik industri di Prodi PTB berada dalam kategori yang cukup. Presentasi ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan program sudah memadai meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada evaluasi proses. Evaluasi terhadap aspek proses pelaksanaan program praktik industri memperoleh skor sebesar 79,63% yang tergolong dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik industri sudah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal pengelolaan dan pemantauan. Selanjutnya ada evaluasi terakhir, itu ada evaluasi produk. Pada aspek produk ini mendapatkan skor yang paling tinggi dengan presentasi 81,68%. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa hasil dari program praktik industri sudah sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dirasakan. Namun tetap pasti ada beberapa
yang perlu dilakukan di beberapa bagian seperti penyediaan kebutuhan mahasiswa, promosi program ke industri, dan juga agar menjadi lebih kompeten dan profesional. Kemudian komentar yang dapat saya berikan dari ini adalah dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa pendidikan teknik bangunan, hasil evaluasi program pendidik industri menunjukkan bahwa aspek konteks nilai cukup tinggi, sehingga saya merasa bahwa tujuan dan relevansi program ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Juga eh, juga pada selanjutnya pada untuk aspek input, mahasiswa pada yang sudah saya ini menganggap fasilitas dan sumber daya yang disediakan sudah memadai. Namun mereka itu berharap adanya peningkatan dalam sarana dan prasarana dan dukungan dari dosen pembimbing agar proses praktik berjalan lebih efektif. Nah, pada aspek proses, saya menyadari bahwa pelaksanaan praktek berjalan cukup baik, tetapi para mahasiswa menginginkan pengawasan dan monitoring yang lebih intensif dari dosen dan pembimbing lapangan agar pengalaman praktik menjadi lebih maksimal dan terarah. Sedangkan dari aspek produk, para mahasiswa melaksanakan manfaat dari praktik industri seperti peningkatan keterampilan, pengetahuan, namun mereka juga berharap agar kebutuhan mereka dapat dipenuhi seperti dalam hal fasilitas dan juga promosi program jadi lulusan mereka dapat dikenal oleh para pihak industri. Saran yang dapat saya berikan ada beberapa, yaitu seperti program industri perlu meningkatkan kerjasama dengan industri, memperkuat peran dosen dan pembimbing lapangan, serta memperbaiki fasilitas penunjang praktik. Selain itu, promosi program harus lebih aktif agar menarik minat mahasiswa dan industri, sehingga praktik industri berjalan dengan lebih efektif dan juga bermanfaat dan juga mungkin lebih efisien. Selanjutnya, bab 3 penutup. Model evaluasi CPP mencakup 4 aspek penting, yaitu pada konteks input, proses, dan produk. Ini membantu mengevaluasi program dari awal hingga akhir dan mendukung pengambilan keputusan serta pengakuntabilitas, namun ada kekurangan seperti fokus berlebihan pada kebutuhan pengambilan keputusan yang mengabaikan suara pelaksana, seperti mahasiswa dan juga dosen. Evaluasi ini mencenderung ditujukan untuk manajemen, membuatnya terasa tidak adil. Proses evaluasi juga rumit dan memakan banyak waktu, biaya, dan tenaga dalam pendidikan. Kelemahan ini membuat evaluasi kurang menyentuh pengalaman mahasiswa. Oleh karena itu, model evaluasi CPP perlu dikembangkan agar lebih terbuka, melibatkan semua pihak, dan juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan untuk hasil yang lebih optimal, efisien, dan juga lebih bermanfaat. Selanjutnya ini adalah daftar pusaka. Nah, daftar pusaka ini ada isinya 20 jurnal yang ditujukan untuk merujuk untuk hasil dari yang sudah saya kerjakan. Jadi segitu saja menurut saya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak Dr. Rian Arthur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.